Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini, yaitu Minggu Judika. Mari persiapkan hati dan pikiranmu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas cerita Alkitab tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ayo dibuka Alkitabnya. Injil Markus itu perjanjian baru. Kalau minggu lalu itu tertulis dalam Injil Matius, kali ini adalah Injil Markus setelah Matius dalam perjanjian baru. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kalau kita mendengarkan cerita Alkitab mulai dari minggu-minggu yang lalu sampai kepada minggu ini dan akan menuju sampai kepada minggu Jumat Agung, maka kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang di dalam cerita Alkitab itu diceritakan tentang proses Yesus yang dipanggil, diadili, sampai menerima hukuman. Hukumannya apa? Harus memikul kayu salib dan mati di kayu salib. Itulah yang akan kita dengarkan, dan kita diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa. Kenapa pengorbanan? Karena dia tidak melakukan dosa apapun, tetapi dia rela berkorban untuk menebus dosa inang pendeta, dosa anak sekolah minggu, papa mamanya, guru-guru sekolah minggu, dan dosa semua orang yang ada di dunia ini. Begitu baiknya Yesus dan begitu kasihnya Yesus kepada setiap orang. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kalau proses penyaliban Yesus, proses mulai dari Yesus memasuki penderitaan sudah kita dengarkan dalam khotbah sebelumnya. Kali ini firman Tuhan kita juga tentang bagaimana pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu mengenai penderitaan Yesus itu sendiri. Ini boleh kita baca dalam Alkitab yang jadi judul Alkitab itu sendiri di perikop pasal 10 ayat 32 sampai 34. Mari perhatikan Alkitabnya. Apa judulnya? Judulnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Kalau ada pemberitahuan ketiga, artinya ada pemberitahuan pertama dan pemberitahuan yang kedua. Tentu sebelum ayat ini yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Pemberitahuan pertama itu yaitu tentang, boleh dibaca Alkitabnya pasal 8, masih di Markus ya. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Tentang apa? Judulnya saja sudah mudah kita mengerti apa isi dari nas itu. Dikatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia.
Jadi setiap orang yang mau mengikut Yesus, seperti nyanyian kita ya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi harus setia. Yesus terlebih dahulu mengatakan bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya yang enak-enak saja, tetapi mengikut Yesus itu harus di dalam segala situasi. Mau suka, mau duka, dalam keadaan apapun itu, tetap setia kepada Yesus karena Yesus tidak membiarkanmu. Sedangkan kita yang berdosa, yang sudah melakukan kesalahan kepadanya, Dia tidak pendendam. Justru Dia memberikan pengampunan supaya kita sadar dan mau bertobat, mau meninggalkan yang jahat itu semuanya. Kemudian dalam pemberitahuan pertama ditekankan di ayat 34. Dibuka lagi Alkitabnya, kita membacanya mulai dari kata setiap orang yang mau. Mari kita sama-sama membaca. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib di sini adalah mau menderita karena memperjuangkan atau mempertahankan kabar baik. Contohnya ini, pasti banyak orang yang gak mau lagi menasehati ataupun menegur orang lain. Nanti saya dikira pura-pura baik. Nanti saya pasti tidak akan diterima oleh teman-teman saya. Jadi karena mengingat itu dia tidak mau lagi menegur dan menasihati teman-temannya. Padahal apakah menasihati atau menegur orang lain itu salah? Tidak. Kalau itu untuk yang baik dan kita melakukannya dengan baik, bukan dengan marah-marah, orang lain akan mau menerima itu. Jadi harus bersedia. Memikul salib artinya mau menderita karena Yesus mau memperhatikan kehidupan orang yang setia. Kemudian yang kedua, pemberitahuan kedua itu boleh kita baca Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Disampaikan di situ bahwa anak manusia akan diserahkan. Anak manusia ini apa? Kalau kita baca anak manusia dalam Alkitab, itu adalah petunjuk kepada Yesus Kristus. Anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, katanya demikian. Artinya sudah ada informasi yang didengarkan oleh murid-muridnya bahwa Yesus yang adalah anak manusia itu diserahkan untuk dibunuh. Bukan bersalah, tetapi harus menanggung hukuman. Betapa besar pengorbanan Yesus itu. Kemudian sampailah dalam cerita Alkitab kita saat ini. Itu merupakan pemberitahuan ketiga yang juga adalah penderitaan Yesus. Di awal dari nas yang kita baca tadi disampaikan bahwa Yesus waktu itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kemudian Yesus berjalan di depan. Tapi mereka merasakan ada sesuatu yang aneh yang membuat mereka ketakutan. Karena apa? Karena ada orang yang mengikuti dia dari belakang yang ketakutan. Karena apa? Karena sudah mendengarkan pemberitahuan pertama, kedua, bahwa Yesus itu akan dibunuh, diserahkan. Mereka cemas dan takut. Siapa pernah ketakutan di sini? Bayangkan kalau kita ketakutan, pasti kita benar-benar tidak tahu lagi untuk memikirkan apa yang baik. Akhirnya Yesus pun berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Anak manusia lagi yang dibicarakannya itu Yesus. Akan diserahkan ke imam-imam kepala. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu orang yang sudah mengenal Yesus. Tapi juga mereka yang ikut bersekongkol atau bekerja sama untuk apa? Untuk menyerahkan anak manusia yang adalah Yesus itu untuk dibunuh atau diadili pertama sekali. Sangat-sangat mengecewakan.
ahli Taurat, imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi hati-hati ya, untuk anak-anak sekolah minggu nggak cukup hanya rajin. Tidak cukup hanya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin belajar. Kalau tidak pernah membuktikan benarkah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hatimu atau tidak. Kalau hanya sebatas rajin, siapa saja boleh rajin. Tapi siapa yang rajin haruslah melakukan apa yang sudah dia baca, dia dengarkan melalui khotbah amang inang pendeta, ataupun kakak, abang guru sekolah minggu, siapa saja yang mengajarkanmu tentang firman Tuhan. Harus mau melakukannya, itulah bukti mengikut Yesus dengan setia. Karena mereka sudah ketakutan, kecemasan, karena orang-orang itu akan menjatuhi Yesus hukuman mati. Akhirnya mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu siapa? Yaitu Kekaisaran Romawi. Pernah ya nonton film kerajaan ya? Jadi mereka itu semuanya pakai baju, perlengkapan, senjata, sebagaimana seorang tentara. Kemudian mereka ini membawa Yesus, kemudian ingin menyerahkan kepada siapa pemimpin pada saat itu. Karena Yesus itu tidak mereka sukai sebagai Tuhan dan Raja. Dan dalam nas ini dikatakan, apa saja penderitaan yang dialami Yesus? Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dalam kalimat diolok, diludahi, jangankan dulu diludahi, hanya sebatas dibully, diejek, kita sudah mau nangis. Dan bahkan anak-anak ada yang sampai gak pergi ke gereja atau ke sekolah karena dibully teman-temannya. Tapi Yesus, dia bukan seperti kita yang suka menyerah. Yesus itu mau tetap setia kepada Allah Bapa dan dia tidak mau mundur. Justru dia mau menunjukkan kesetiaannya bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Sehingga musuh-musuh yang tidak menyukai Yesus itu, yang sudah mengolok-olok, yang meludahi Yesus nantinya, yang membuat Yesus dibunuh, mereka ini tidak mendapatkan kebahagiaan ketika melakukan yang demikian. Orang-orang yang demikian yang seharusnya harus dihukum. Tapi Yesus itu tetap berani. Yesus itu tidak menolak penderitaan itu. Dia berani, kalau dalam bahasa Inggrisnya fight. Dia mau bertarung. Yang penting saya bukan karena melakukan kesalahan. Tidak masalah. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu diejek temannya, jangan langsung nangis. Karena Yesus juga gak cengeng. Iya kan? Yesus juga gak marah waktu orang lain itu meludahi dia. Tidak. Lihat saja. Ketika Yesus itu diolok, dia tidak melawan. Padahal dia gak bersalah. Seperti itu yang mau kita tiru atau teladani. Jadilah anak sekolah minggu yang setia mengikut Kristus. Jadilah anak sekolah minggu yang berani. Tapi kalau dalam bahasa Bataknya bukan pajago-jagohon, sok-sok berani, tidak. Tapi berani karena benar, takut karena salah. Harus berani untuk mengabarkan yang baik, harus berani untuk membuat yang baik, walaupun banyak yang tidak menyukai. Kalau ada di kiri kananmu yang mengolok, menghinamu, jangan khawatir, Tuhan akan di pihak kita. Kita pasti akan dimenangkan. Jadi jangan membalaskan dendam. Tidak perlu itu. Yesus tidak melakukan itu. Buktinya apa? Buktinya dalam kalimat ini, walaupun ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, tetapi ada kabar baiknya. Apakah itu? Sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Itu artinya, siapa yang mau setia dalam penderitaannya, ia akan menjadi pemenang karena dia dimenangkan Kristus. Itu yang harus kita pegang sebagai pengikut Kristus. Inang Pendeta ada satu lagu yang boleh mungkin anak-anak sekolah minggu ikuti.
Boleh dilihat dari YouTube atau diajarkan kakak-kakak sekolah minggunya. Lagunya demikian. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Boleh ya sekali lagi ya. Biar nanti dipelajari di rumah supaya lagu ini mengingatkan kita gak perlu balas dendam. Tetap tersenyum, hadapi dengan sukacita. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Jadi harus tersenyum, Tuhan akan menolongmu. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus yang mau menderita di kayu salib, pengorbananmu yang begitu berarti memberikan kasih sayang bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, mengingatkan kami sehebat apapun musuh-musuh di sekeliling kami yang berusaha mengolok kami, menghina kami, tapi kami diajarkan supaya kami tetap bersabar dan taat akan firman-Mu, tidak akan membalaskan, dan kami mau setia kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.